Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, PBID memutuskan untuk memecat Terawan Agus Putranto dari keanggotaan PBID secara permanen. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa dampaknya kira-kira bagi Terawan? Tetapi sebelum kita ke sana pemirsa, saya mau ajak Anda untuk menyimak bahwa ternyata hubungan PBID dan Terawan bukan baru kali ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebetulnya. Hubungan dalam tanda kutip panas dingin antara PBID dan juga Terawan Agus Putranto ini sebetulnya kurang lebih berdasarkan hasil riset kami ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Di mana pada saat itu tahun 2018 Terawan diberhentikan sementara oleh pihak PBID dan alasannya ada di poin kedua dan ketiga. Yang pertama adalah Terawan melakukan cuci otak dengan diagnostik digital subtraction angiography atau DSA dan Terawan menarik biaya yang tidak sedikit serta menjanjikan kesembuhan. Nah, menurut PBID metode medis cuci otak Terawan ini belum memiliki bukti ilmiah. Tetapi di sisi lain, sejumlah tokoh bangsa Indonesia ini pernah menjalani terapi cuci otak di dokter Terawan dan merasakan manfaat bagi kesehatan mereka. Sebut saja, di situ ada nama Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Mahfud MD, Hendro Priyono, Dahlan Iskan, Muldoko hingga Abu Rizal Bakri. Semuanya merespon positif terapi cuci otak oleh Terawan Agus Putranto. Kemudian pada tahun 2019 Terawan diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kesehatan dan di tahun ini juga saat Presiden Jokowi mengangkat Terawan sebagai Menkes, hubungan PBID dan Terawan pun kembali memanas. Bahkan saat itu PBID seakan menolak Terawan menjadi Menkes dengan dalih Terawan masih mendapatkan sanksi. Tidak hanya berhenti di tahun 2019, pemirsa, hubungan panas dingin PBID dan Terawan ini masih berlanjut di tahun 2020. Pada saat itu ada pelantikan anggota KKI di Istana Negara. Terkait hal ini, ID memprotes karena yang dilantik ini bukan usulan asosiasi kedokteran. Dan juga Terawan ini mencopot Ketua MKEK Pusat dari jabatan Dekan FK UPN Veteran Jakarta. Ini seakan membalas perbuatan Ketua MKEK Pusat Priyosidi Pratomo yang dulu memberhentikan Terawan secara sementara. Kemudian dengan menggunakan kewenangannya sebagai Menkes, Terawan mencopot Priyosidi Pratomo dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Berikutnya di tahun 2022 atau tepatnya di tanggal 25 Maret kemarin, PBID memecat Terawan dari keanggotaan PBID secara permanen. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, apa sebetulnya menjadi alasan dari PBID mengambil kebijakan ini? Kita melihat datanya. Di slide berikutnya, yang pertama adalah menurut PBID, Terawan ini belum menyerahkan bukti menjalankan sanksi etik sesuai dengan SK MKEK tanggal 12 Februari 2018 atau 4 tahun yang lalu hingga hari ini. Berikutnya, Terawan dinilai sudah melakukan promosi vaksin Nusantara sebelum penelitian terhadap vaksin tersebut selesai. Berikutnya adalah Terawan menjadi Ketua PDS RKI. Kenapa hal ini dipersoalkan? Karena Terawan menjadi Ketua PDS RKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia, di mana organisasi ini dibentuk tanpa melalui Ortala ID dan proses pengesahan di Muktamar ID. Alasan yang keempat adalah karena pada saat itu Terawan ketika menjadi Ketua PDS RKI mengeluarkan edaran agar seluruh anggota PDS RKI ini tidak merespon dan atau bahkan menghadiri acara PBID. Kemudian di alasan yang kelima, Terawan ini meminta perpindahan keanggotaan ID dari cabang Jakarta Pusat ke Jakarta Barat. Nah, salah satu persyaratannya untuk mutasi keanggotaan ini adalah mengisi form mutasi keanggotaan yang isinya pernyataan tentang menjalani sanksi organisasi dan atau terkena sanksi ID. Dan hal ini dinilai ID Terawan tidak melakukannya. Berikutnya adalah pemirsa, kita akan melihat bagaimana bunyi putusan MKEK terkait dengan pemecatan Terawan secara permanen ini. Ini tertuang dalam surat tim khusus MKEK nomor 0312-PP-MKMK 03/2022. Bunyinya adalah ini. Memutuskan menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, SP Rat dalam kurung K atau konsultan, sebagai anggota ID.
Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ini adalah bunyi putusan pemecatan Terawan Agus Putranto sebagai keanggotaan PBID. Lantas, bagaimana pihak legislatif merespon hal ini? Kita akan simak bersama berikut ini. Kami dari Komisi 9 DPR RI dan dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dr. Terawan dari ID ya. Dan kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini dan tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik sehingga apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan itu bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan dalam rangka meningkatkan kesehatan dirinya maupun juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa mengobati berbagai penyakit yang dideritanya. Dalam konteks inilah kemudian kami dari Komisi 9 DPR RI dan Satgas lawan COVID-19 DPR RI ingin agar ada solusi terbaik yang jangan sampai ada pemecatan, dan apapun ini sudah ada masih dicari solusi terbaik sehingga Pak Terawan tetap bisa berpraktek untuk membantu melayani masyarakat banyak. Ada 2 poin yang kita dapat atau yang tangkap dari statement Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI tersebut. Yang pertama adalah menyesalkan keputusan dari PBID, dan yang kedua adalah banyak cerita di balik pemecatan ini. Nah, berikutnya penolakan terhadap pemecatan Terawan sebagai anggota PBID ini pun juga menuai penolakan dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, di mana Ketum atau Ketua Umum PDSRI meminta Ketum PBID untuk meninjau ulang keputusan pemecatan Terawan dari keanggotaan PBID secara permanen. PDSRI pun akan membuka komunikasi dengan PBID, dan dalam surat yang beredar disebutkan di situ bahwa PDSRI mengingatkan PBID bahwa dalam pasal 8 ayat keempat ART-ID yang berbunyi, anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. Jadi sekali lagi dari pihak legislatif menyayangkan pemecatan Terawan oleh PBID, dan untuk Asosiasi PDSRI pun juga menolak pemecatan yang dilakukan oleh PBID. Sebetulnya apa yang kemudian menjadi konsekuensi dipecatnya Terawan dari PBID? Kita akan melihat beberapa konsekuensi yang bisa saja muncul. Yang pertama adalah tidak bisa membuka praktik kedokteran, pemirsa. Yang berikutnya adalah kehilangan hak dan kewenangan keanggotaan ID dan organisasi di bawah ID. Yang ketiga, tidak bisa menjadi pejabat publik yang menyarankan dijabat oleh seorang dokter aktif. Terakhir, surat tanda registrasi dan status di Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menjadi nonaktif. Ada beberapa pertanyaan juga yang muncul terkait dengan nasib Terawan, bahwa karena Terawan ini mendapatkan izin praktik dari TNI AD, maka dengan adanya pemecatan dari PBID ini tidak akan berdampak apapun terhadap Terawan. Tetapi di sisi lain, pemirsa, Terawan sudah purnawirawan alias pensiun dari militer. Apakah hal ini juga sekaligus menggugurkan izin praktek Terawan? Dan apakah Terawan saat ini masih menjadi dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat? Ini yang masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab hingga sekarang. Itu adalah beberapa poin, pemirsa, soal pemecatan Terawan dari keanggotaan ID oleh PBID. Kalau mengutip sikap PDSRI, maka seharusnya ada satu forum oleh PBID untuk Terawan memberikan pembelaannya. Dan yang perlu diingat sekali lagi adalah jangan membuat suatu keputusan hanya berdasarkan dalam tanda kutip sakit hati atau alasan yang terkesan diada-adakan. Tetapi biarlah fakta-fakta yang menjadi satu-satunya landasan dalam pembuatan keputusan. Pemirsa, demikianlah fact check untuk kali ini. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain untuk Anda. Di antaranya, pemberhentian permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan ID menuai respon dari sejumlah pihak. Sesaat lagi.